Kita duduk dengan tenang untuk mengikuti ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu, hingga pada saat ini kami masih beroleh nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami memulai ibadah kami, ibadah streaming dari rumah kami masing-masing. Namun biarpun kami beribadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau tetap hadir dalam hati kami. Engkau memberkati kami dalam ibadah kami, agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu sampai pada akhirnya. Ya Bapa, hanya ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 31. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menyetuin aku di depan manusia, anak manusia juga akan menyetuin di depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8, Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 40 ayat 1 dan ayat 2.
sonang di lambung Yesus, sonang naro tusi, unang beho mabiar, lau manda potoni, tong di johon Yesus, sarong maho Tuhan, tarikon haolomu, jala posia, sonang di lambung Yesus, sonang naro tusi, unang beho mabiar, lau manda potoni, sonang di lambung Yesus, rakita lau tusi, inganan naumuli, do di lambung nai, ainunga di parade, asonang hatai, asamar asonang ngarutu Yesus, sonang di lambung Yesus, rakita lau tusi, inganan naumuli, do di lambung nai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 44.
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Pasti sehat luar biasa. Karena Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita senantiasa. Adik-adik, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucap syukur karena Engkau selalu memelihara hidup kami Bapa. Engkau memberikan kepada kami satu lagi kesempatan untuk boleh beribadah bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada kami. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari godaan-godaan yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami, supaya guru sekolah minggu kami juga boleh menyampaikannya dengan baik dan benar. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Alkitabnya sudah boleh dibuka ya. Nats kita untuk minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Enci membaca dari sini, nah adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Enci akan memulai membacanya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelumnya di minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya sebanyak 2 kali kepada murid-muridnya. Yang pertama, ketika murid-muridnya berada di dalam satu ruangan,
semua pintu ditutup, Tuhan Yesus hadir di sana, tetapi ketika itu Thomas belum ada. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi 8 hari setelah Yesus menampakkan dirinya yang pertama di ruangan yang sama, tetapi pada saat itu Thomas sudah ada. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan cerita di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk yang ketiga kalinya di pantai Tiberias. Mari kita lihat alat peraga adik-adik. Nah adik-adik, ketika itu adik-adik, di pantai itu berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus, yaitu ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut dengan Didimus, dan ada Nathanael dari Kana. Baru ada juga 2 orang anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Berarti ada berapa mereka adik-adik? Ada 7 orang. Boleh kita hitung ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah ketika mereka berkumpul, lalu Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku akan menangkap ikan." Teman-temannya mengatakan, "Kami ikut, kami mau menangkap ikan juga." Nah lalu mereka menangkap ikan. Tapi sebelumnya adik-adik pasti bertanya-tanya di rumah ya, kenapa Simon Petrus kembali menangkap ikan ya? Apakah mereka nggak mau lagi mengabarkan Injil tentang Tuhan? Bukan demikian ya adik-adik ya. Begini ceritanya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, lalu mati dan dikuburkan, murid-muridnya semua ketakutan. Mereka bersembunyi karena mereka dikejar oleh serdadu-serdadu Romawi. Mereka kalau dapat akan ditangkap. Jadi mereka bersembunyi, mereka ketakutan, mereka cemas karena Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Oleh sebab itu banyak murid-muridnya kembali ke pekerjaannya semula, termasuk Simon Petrus yang akan kita ceritakan. Itulah sebabnya mengapa mereka jadi pergi mencari ikan lagi. Nah adik-adik, tadi setelah mereka berangkat mencari ikan, mereka naik perahu. Nah mereka menjala ikan. Adik-adik bisa lihat ini jalannya ya. Mereka menebarkan jalannya. Tetapi adik-adik, ketika mereka menebarkan jalannya sekian lama, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mereka tidak mau lelah adik-adik. Mereka tidak mau putus asa. Mereka tebar lagi jalannya ke kiri, tebar ke kanan, ke depan. Tapi tidak juga mereka mendapatkan ikan. Hingga akhirnya hari sudah gelap. Akhirnya hari sudah gelap. Nah adik-adik, hari sudah gelap. Cahaya bulan yang kelihatan ya adik-adik, semua sudah gelap. Tapi mereka tidak lelah juga. Mereka tidak putus asa. Nah adik-adik, apa yang bisa kita tiru dengan sikap mereka? Kita tidak boleh gampang putus asa. Nah ketika adik-adik juga mengalami hal yang sama, ketika adik-adik misalnya mengerjakan PR, tidak tahu adik-adik tidak boleh putus asa, harus berusaha terus. Sama seperti Simon Petrus dan teman-temannya, mereka tidak jadi tidur atau pulang, mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka, mereka tetap menjala ikan. Tapi adik-adik hingga akhirnya keesokan harinya kembali lagi pagi bersinar, mereka tetap belum mendapatkan apa-apa adik-adik. Matahari sudah bersinar kembali, tapi mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Nah ketika itu ada seorang di tepi pantai. Ada seorang di tepi pantai bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Kami tidak ada." Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, karena mereka pikir itu adalah seseorang yang ingin membeli ikan mereka. Jadi mereka tidak berpikiran bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka,
Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatkan ikan. Mereka tanpa bertanya-tanya, mereka menaati apa yang dikatakan oleh orang yang di seberang itu. Lalu mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan, dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika jala mereka ditebar di sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai jala mereka tidak bisa ditarik karena banyaknya ikan. Nah, ketika mereka menarik ikan, satu orang murid Tuhan Yesus yang dikasihinya, yaitu Yohanes, dia mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu dia berteriak kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan Yesus." Nah, begitu dia berteriak adik-adik, kita boleh lihat di sini adik-adik. Ketika mereka menarik, sebagian mereka tidak pakai baju. Tapi bukan berarti semua tidak pakai baju ya adik-adik ya. Mereka masih memakai celana pendek, hanya saja atasnya terbuka. Nah, ketika Simon Petrus mengetahui bahwa itu Yesus, dia dengan semangat dia ingin menjumpai Tuhan Yesus. Tapi dia sadar bahwa dia kurang sopan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka sebelum dia melompat turun, dia pakai jubahnya, baru dia pergi menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik, ini juga satu pelajaran buat kita, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus berpakaian yang rapi, tidak perlu yang baru ya adik-adik ya. Yang penting kita rapi, karena kita harus bertemu dengan Tuhan. Nah, begitu juga Simon Petrus, dia pakai jubahnya, lalu dia melompat turun. Nah, ini dia adik-adik, dia sudah pakai jubahnya, baru dia melompat turun. Dia berlompat turun mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia telah sampai di pantai, nah ini adik-adik, ketika sampai di pantai, dia melihat bahwa di situ Tuhan Yesus sudah menyediakan ikan dan roti. Ada roti, ada ikan. Sudah terpanggang. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ayo, bawa kemari ikan kalian." Karena Tuhan ingin mengajak mereka untuk serapan. Karena mereka tidak jauh adik-adik, hanya 200 hasta, itu kira-kira lebih kurangnya 90 sampai 100 meter saja. Jadi mereka tetap naik perahu, hanya Simon Petrus yang berenang tadi menjumpai Tuhan Yesus. Lalu mereka ketika turun, mereka mengangkat jalannya tadi adik-adik ini. Kelihatan mereka sangat berat ya membawanya ya adik-adik ya. Nah, ketika mereka sampai di hadapan Yesus, mereka keluarkan ikannya. Ternyata adik-adik ikannya banyak sekali, sampai 153 ekor. Waduh adik-adik, coba kita bayangkan berapa kilo. Tentu sangat berat sekali adik-adik ya. Tapi yang herannya adik-adik, jalannya tidak koyak. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Tuhan. Ya, Tuhan membuat satu tanda bahwa itu adalah Tuhan Yesus, supaya murid-muridnya kenal bahwa yang ada di pantai itu adalah Tuhan Yesus. Makanya mereka langsung menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Nah, ketika mereka sudah sampai di pantai adik-adik, mereka sudah keluarkan, lalu Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan. Mereka makan bersama-sama. Nih adik-adik. Nah, murid-muridnya sudah mengelilingi Tuhan Yesus. Tapi mereka ketika melihat Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang berani bertanya. Karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak meragukan lagi bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdiri di hadapan mereka, memberikan mereka roti dan juga ikan. Lalu mereka sarapan bersama-sama. Nah adik-adik, itulah ketika kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kali ini. Nah adik-adik, apa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan kali ini buat adik-adik di rumah? Yang pertama, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah adik-adik, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga harus
taat kepada Tuhan Yesus, harus menjauhi segala larangannya. Taat kepada siapa lagi adik-adik? Taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah, taat kepada enci engkau di sekolah minggu, dan taat semua peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua, apalagi pesannya yang disampaikan oleh cerita kita kali ini? Yang kedua, kita harus sabar ketika kita mengalami kesulitan. Jangan sedikit-sedikit ketika kita mengalami kesulitan kita langsung putus asa. Tadi murid Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana mereka 1 hari 1 malam tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka tidak putus asa. Jadi kita juga seperti itu ya adik-adik ya. Karena ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita, Tuhan melihat ketekunan kita. Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga bahwa kita tidak perlu merasa khawatir ketika kita tidak mempunyai apa-apa. Karena Tuhan selalu memperhatikan hidup kita, hidup adik-adik sekolah minggu, hidup banyak orang ya adik-adik ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita tidak memiliki apa-apa, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan akan memberikan pada saat kita membutuhkannya. Nah, yang keempat adik-adik, apalagi ya? Iya, jangan lupa adik-adik, ketika kita mau beribadah, kita harus rapi. Seperti tadi sudah dikatakan, bagaimana Simon Petrus menyadari bahwa dia harus rapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik juga di rumah begitu ya adik-adik ya. Harus sebelum beribadah harus mandi dulu, pakaian yang rapi, baru duduk yang bagus sebelum beribadah. Yang terakhir adik-adik, kita harus mengucap syukur untuk semua hal ya adik-adik ya. Kita harus bersyukur, karena ketika kita tidak bersyukur, maka apa yang terjadi adik-adik? Kita akan selalu berkeluh kesah, kita akan selalu bersungut-sungut. Karena apa? Karena kita tidak tahu bersyukur. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Sekarang kita sudah merdeka dari dosa dan kematian. Kita sudah mempunyai hidup yang kekal bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian cerita kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan cerita ini boleh adik-adik pahami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik duduk yang bagus, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan terima kasih kami Tuhan. Kami tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang kuat imannya, anak yang boleh setiap hari semakin baik dan semakin baik, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak pembawa damai, menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami. Berkati juga Bapa teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mempunyai beban atau duka Bapa, biarlah Engkau yang menghiburkan hati mereka Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Engkau yang memberkati Bapa, berikan kesehatan, berikan hikmat bijaksana-Mu. Berkati juga orang tua kami Bapa, berkati saudara-saudara kami, berkati bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu Bapa,
kami serahkan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam keadaan sehat, semangat, ceria, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi di kuis minggu ini. Kuisnya Enci kutip dari cerita yang disampaikan oleh Enci Pesta Sibarani. Nah, kuisnya di sini Enci buat seperti teka-teki silam. Nah, menjadi seperti ini ya adik-adik. Nih, di sini ada Enci tulis kata menurun. Nah, kata menurun di sini disesuaikan ya dengan 1, 2, dan 5 angka yang menurun. Nah, itu diisi sesuai dengan yang menurun. Nah, di sini ada kata mendatar. Di sini ada kata mendatar. Nah, yang mendatar sejajar dengan yang ke sampingnya. Ini dia. Nah, di sini pertanyaannya nanti dijawab yang untuk mendatar. Nah, adik-adik, silakan isi kuis TTS-nya di kolom komentar ya. Dan siapa yang tercepat dan benar
menjawab kuisnya. Ada 5 orang tercepat yang dipilih dan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya langsung diantar oleh guru sekolah minggunya langsung ke rumah masing-masing. Dan ada pengumuman tambahannya lagi. Di sini buat untuk anak horong TK atau TK ke bawah umur kecil. Nah, untuk form atau format yang harus kita isi buat kuis dapat dilampirkan nama, pos pelayanan, dan dapat juga dilampirkan nomor HP-nya agar guru sekolah minggunya dapat menghubungi orang tua atau anak-anak yang mendapatkan hadiah. Demikianlah kuis kita hari ini atau minggu ini. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Pada minggu ini kita akan membuat aktivitas namanya botol berkat. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama gunting, pulpen, double tip, kertas, bisa karton, pita, kertas untuk menulis, bisa juga kertas HVS, dan kertas origami. Mari kita buat. Kita lipat dari tengahnya sini dan begini. Setelah dilipat, kemudian kita tarik ujung dari sisinya ke tengah. Begitu juga dengan sisi yang ini dan ini. Setelah sudah selesai, kita balik, kemudian kita tarik lagi dari setiap ujungnya ke tengah, sama seperti yang tadi. Kita balik lagi, kita lipat lagi seperti yang tadi. Nah, berarti tadi ada 3 kali lipatan. Kemudian tadi seperti ini, kita balik. Kemudian dari satu sisi ini ada 1, 2, 3, 4. Salah satunya kita buka. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Nah, seperti ini dia. Kemudian ini kita buka. Dibuka. Lepaskan. Begitu juga dengan yang sisi kanan dan sisi kiri. Kita buka. Ini kita lepaskan gini.
Kemudian kita lipat ke belakang. Kita lipat bagian kiri, dibuka, dilipat ke belakang. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Setiap sisi yang kanan, kiri, dan atas kita lipat. Yang kanan kita lipat ke tengah. Sisi kiri kita lipat ke tengah juga. Dan sisi yang atas kita lipat ke sini. Ada batas garisnya tadi. Nah, setelah sudah selesai, nah dia bentuknya seperti botol kan? Nah, ini bisa adik-adik buat semua dalam beberapa warna origami, kuning, merah, hijau, dan lainnya. Setelah sudah selesai, kita akan membuat double tip di belakang botolnya untuk nanti dilengketkan. Kita buat di kanan. Kiri, dan bagian bawah botolnya. Nah, demikian. Nah, setelah adik-adik semua buat berbagai warna seperti ini, kita lengketkan ke kertas yang berbentuk persegi panjang yang lebih lebar, atau bisa juga menggunakan kertas karton. Kita lepaskan double tipnya. Kemudian dilengketkan ke kertas ya. Kita membuat dua lubang di sisi atas, di sini dan di sini. Kemudian kita masukkan pitanya ke lubangnya.
kita ikat ujung pitanya. Kuat. Nah, kemudian bisa digantung. Setelah adik-adik buat banyak ayat-ayat seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol berkah. Nah, demikian sudah jadi botol-botol berkat kita. Adik-adik bisa memberi kepada orang tua, misalnya jika adik-adik melihat orang tua sedang bersedih, adik-adik bisa menunjukkan agar, nah ini mama, jangan buat kasih ayat Alkitab untuk mamanya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Begitu juga dengan teman-teman lainnya, misalnya ada teman yang sedang ulang tahun, bisa adik-adik buat di sini ayat ulang tahun, kemudian diberikan kepada temannya sambil dibawa seperti ini. Kemudian kasih kepada temannya, ini selamat ulang tahun. Nah, begitu. Jadi demikian kreativitas kita pada minggu ini. Terima kasih.